Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi bersama saya Stefani dalam program acara kita Cozy Chat with Us dengan tema Cerita dan Kisahku. Sebelum kita memulai bincang-bincang, saya mau mengingatkan kepada orang percaya untuk meminta dukungannya, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus menjadi berkat. Saya juga mau mengingatkan kepada orang percaya apabila ada anak-anak Tuhan yang ingin dipromosikan usahanya, bisa mengirimkan foto, video ke nomor admin kami yang ada di bawah ini. Tenang, ini gratis. Nah, pada siang hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau bernama Bapak Jeffrey Amin. Beliau adalah salah satu pembina rohani dari JKI dan beliau juga mempunyai program peduli terhadap tunanetra, pelayanan ke penjara, dan beliau ini dulunya tidak kenal Tuhan, bahkan pernah mau bunuh diri. Ternyata Tuhan kunjungi lewat mimpi-mimpinya. Yuk kita sapa yuk. Shalom Om. Halo. Apa kabar Om? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Om mau tanya, latar belakang Om tuh sebenarnya kayak gimana sih Om? Saya, latar belakang saya orang Tionghoa asli, lahir di kota Palembang. Ya. Dengan 12 saudara, mama saya hidup seorang petani yang miskin banget. Kami satu hari satu kali makan. Dan saya berpikir kalau saya di kota Palembang terus ikut mama saya, ini akan menjadi beban orang tua. Oke. Nah, tahun 73 saya ambil keputusan berangkat ke Jakarta tanpa tujuan. Jadi nggak tahu Tidak tahu, saya bilang mama saya mau berangkat Jakarta. Mama bilang kau jangan ke Jakarta nanti mati. Aku bilang kalau aku mati kan mama masih punya sebelah sana. Aku nggak dikasih, aku langsung aja ke Jakarta. Sampai Jakarta tinggal di Gunung Sahari, nggak punya tempat, tidur di jalanan. Itu sendirian bener-bener Om dari kampung? Bener-bener sendirian, dilepasin aja begitu aja. Sampai di situ tahun 73 kerja nggak jelas, apa aja aku kerjain. Ya jadi kenek, jadi kuli, apa saja jual sayur jalan, aku jalanin. Puji Tuhan tahun 76 melalui teman saya, dia ajak saya kerja di Senen, toko spare part, jualan alat-alat mobil. Oke. Nah disitulah saya berkenalan dengan teman banyak orang Kristen. Salah satu mantan pacar istri, ya sekarang jadi istri saya, diajak saya ke gereja. Sebelum saya itu bilang, belum nggak pernah Om ke gereja? Belum pernah kerja, nggak pernah. Saya keluarga saya penyembah berhala kuat sekali. Saya diajak sembahyang, mama papa saya cuy cap gue tuh harus. Saya pikir saya sudah punya Tuhan sendiri, ngapain gue jadi orang Kristen yang Tuhannya gondrong bule itu. Ya kan? Iya. Saya punya prinsip, saya nggak mau. Tapi ya apa salahnya sih kalau saya ikut ke gereja? Ya ikut istri, tapi ya cuma ikut-ikutan saja. Terus gimana Om? Nah pada waktu itu saya lihat mujizat pertama kali saya bekerja. Saya sudah pacaran sama istri saya bilang kamu jangan jadi kuli melulu. Usaha sendiri dong. Aduh, dari mana duit? Saya bilang dagang spare part kan zaman dulu tahun 80-an itu lebih kurang hampir butuh sekitar ratusan juta. Saya cuma bilang, coba-coba minta Tuhan saya namanya Tuhan Yesus. Saya cuma bilang, tikong Tuhan Yesus kalau memang kau hidup ada mau usaha sendiri. Cara mana aku nggak tahu deh, pokoknya deh. Puji Tuhan, seminggu doa saya dijawab oleh Tuhan. Ada teman dari Palembang juga dia panggil. Ya. Sing sini satu toko. Kau terusin kios di proyek Senen itu. Cuma 2x2 aja. Terus Pak Sopian mau kemana? Aku nak balik Palembang katanya gitu sama Palembang. Kau lanjutin lah. Oke. Nah, aku lanjut. Aduh, doa aku dijawab sama Tuhan Yesus ini. Iya. Aku ngomong sama pacarku, sekarang gimana? Modal nggak ada. Udah kalau Tuhan sudah buka jalan awal, Tuhan pasti tolong kamu. Betul Om. Aku ngomong sama bos, Tauke, bos aku mau berhenti gawe. Terus gawe di mana? Aku nggak gawe mana, buka toko sendiri. Bener. Nah kalau kau buka toko sendiri, toko Pajar Timur Motor,
aku bantu kamu. Puji Tuhan. Awalnya dari situ ya Om ya? Awalnya gitu-gitu aja udah gitu. Tahun 82 mulai dagang. Ya. Ya kan 83, 82 dagang 2 tahun mendadak jadi orang kaya. Waduh, dari yang nggak punya mobil, apa-apa ya Om? Nggak punya apa-apa. Itu dagangnya Sancipa melulu. Gimana tuh Om Sancipanya maksudnya Om? Ya biasalah, tipu sana tipu sini. Kalau pedagang nggak tipu sana sini kan nggak ada kaya kan. Dan akhirnya duit sudah terkubur, rumah punya, pacar saya ini ajak nikah. Oke lah, saya bilang kalau udah nikah, rumah sudah punya, mobil sudah punya, udah nikah lah. Nikah tahun 84. Nah di situ sudah diberkati Tuhan. Lupa. Dari muda memang sukanya ke diskotik. Oke. Sampai nikah juga ke diskotik, tapi diskotik nggak pesta mabok, enggak. Cuma temen-temen aja. Lahir anak pertama 85, Yohanes. Wah, tambah diberkati. Orang Hokkien kalau anak pertama harus laki, tambah hoki datang. Ya. Hidupnya makin nggak karuan. Hoki ada, tapi hidup tambah nggak karuan ya Om? Nggak karuan, nggak cinta Tuhan lah. Pokoknya udah deh, pokoknya gua punya duit, suka-suka gua deh, pokoknya dah. Tapi maaf nggak pernah mabok, minum-minum nggak pernah. Nah, disitulah mulain Tuhan buka jalan. Akhirnya tahun 86 lahir anak yang kedua. Ya. Di situ mulai cobaan datang silih berganti. Istri saya sudah bilang, udah papi berhenti, jangan ke diskotik, malu sama anak-anak. Tidak, nggak apa-apa, Mi cuma main-main dong sama teman-teman. Masih nggak mau ngerti juga. Ya ada orang bilang nggak boleh. Urusan apa sama kamu? Saya duit gue, apa duit gue? Duh, kan jadi kalau begitu saya nggak sendiri. Saya sampai dibilang ini playboy cap peniti. Kenapa gitu Om? Karena yang ikut cewek saya banyak. Ada satu cowoknya 2, cewek bisa 4. Karena waktu masuk di Ancol saya punya member tersendiri. Waduh, saking seringnya tuh ya Om? Saking seringnya orang kenal saya. Dan akhirnya saya nggak berhenti, makin nggak jadi. Dulu pulang jam 1, kadang jam 4 pulang. Tapi istri saya the best. Gimana Om? Dia nggak pernah marah saya. Nggak pernah Om? Nggak pernah ngelarang. Yang penting dia bilang, kau buat dosa, urusan sama Tuhan Yesus. Oh, oke. Dia ingetin saya iya, gitu. Enggak, Mi, tenang aja. Gue memang banyak cewek, tapi gue tahu batas-batas yang mana baik. Yang lucunya, saya ke diskotik nggak pernah minum minuman mabok-mabok. Saya cuma minum nama Green Sand zaman dulu. Oh, iya. Teman-teman saya mau minum bir hitam apa, nggak apa-apa, lu minum, gue yang bayarin gitu. Saya nggak ngerokok. Sampai detik ini saya nggak pernah isep sebatang rokok. Nggak pernah saya. Itu mujizat. Ya. Jadi yang Om cari di dalam itu apa Om? Di dalam Kenapa? diskotik itu waktu itu? Cuma Yang- lepas penat aja? Saya cuma hilangin jenuh aja. Oke. Jenuh aja gitu aja. Saya cuma duduk aja, dia orang seneng gitu aja gitu ya udah ya. Nah itu lah sampai 87 itu mulain masalah mulai datang. Utang orang, dagang sepi. Tuhan cuma buat Wahyu 3 ayat 7. Barang Tuhan membuka tidak ada satupun yang menutup. Ya. Dan Tuhan membuka tidak tutup. Tuhan tutup semua berkat itu. Tapi saya nggak bertobat juga, masih aja jalan terus. Usaha dulu kalau di spare part itu zaman-zaman dulu bisa dapat cetiau notiau. Ya, Tuhan bawa jangan cetiau 100.000, 50.000 aja. Susah banget. Utang orang di mana-mana, nama Jeffrey itu udah rusak di proyek Senen tuh. Nah, dan akhirnya sempat tahun 91 saya utang banyak, rumah saya di Citra Cengkareng Indah saya jual nutupin utang. Ya. Jual cuma 1 hari 27 juta itu langsung bayar ludes. Jadi cuma numpang lewat ya Om? Ya, numpang lewat. Akhirnya istri saya nekat ngambil Citra Garden Luan kontrak. Dia beli tanpa ini ya. Akhirnya puji Tuhan, dan puncaknya tahun 91 itu hari Sabtu saya ingat bener. Ya. Pulang dari toko, istri saya bilang, papi, anak-anak susunya udah habis. Minta duit dong. Mi dari pagi dagang cuma dapat 50.000 bilang. Buat papi deh beli susu. Enggak, Mi, papi kan mau ke diskotik. Mesti bayar ini karcis parkir marah lah, berantem lah. Sekitar jam 9-an, teman sudah telepon. Nah ini zaman dulu nggak belum HP kan? Ya. Rumah kerang-kering. Itu pasti temanmu? Iya, bilang no. Ya udah, saya ribut besar. Saya bilang mulai besok saya nggak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jahat. Gua anak Tuhan masa utang di mana-mana. Ya, nama saya sudah rusak. Bertengkar. Gua nggak percaya. Gua nggak ke gereja lagi. Gua ke diskotik aja. Pergilah.
Malam itu sekitar jam 8-an, setengah 9 saya lewat di Jalan Pesing tuh. Ada tiang listrik, ada bisikan setan. Jeb, lu bunuh diri aja deh. Kalau lu bunuh diri, utang lu bebas, impas. Nah di sisi lain, saya melihat wajah anak-anak saya, papi pulang, pi, Tuhan Yesus kami mengasihi. Hai, sadar saya. Sadar cuma berapa detik aja, lanjut aja ke diskotik. Padahal udah dapat begitu ya. Udah dapat. Pikir mau ngapain sampai sana diskotiknya denger renung terus. Kenapa gue jadi begini ya? Ya ingat waktu itu hampir pulang jam 4 pagi. Istri saya buka pintu, dia cuma kata, sudah pulang pi, sudah mi. Gitu. Nah tidurlah. Tidur ayam lah kayak dipikir. Mimpi sayanya. Apa tuh Om? Mimpi ada seorang gagak ini pakai baju putih, tampak lihat wajah, naik kuda. Dia baca Wahyu 3 ayat 19. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kamu kecuali diri kamu dan bertobatlah. Saya langsung cari Alkitab di mana Alkitab saya buka. Percis bener nih. Ya. Jadi saya ini harus bertobat, tidak ada satupun yang menolong saya ya. Oke, saya panggil istri saya, Mami, mulai hari ini saya berjanji dengan Tuhan, saya tidak akan diskotik lagi. Ya. Kaset-kaset saya pagi itu jam 4 itu saya nggak tidur. Saya keluarin kaset saya buang semuanya. Semua apa saya buang pokoknya, saya janji. Ayo Mi kita ke gereja, saya bilang tuh. Padahal tadinya udah nggak mau tuh udah ya Om. ke gereja, saya gereja lama saya, yang gereja sunyi-sunyi senyap itu kan. Kalau nggak tepuk tangan nggak boleh katanya. Nah saya begitu pulang dari gereja lama, di depan saya ada sebuah undangan. Hadirilah KKR, gereja gini. Tadinya nggak tahu Om, KKR itu apa? Saya nggak ngerti KKR nama sih, nggak ngerti. Di Citra Garden 1. Bapak pendeta, saya masih ingat itu Bapak pendeta Tambunan. Katanya. Mimi, ayo kita pergi. Pergi sampai Solo, kok ada tepuk tangan segala, ada nyanyi segala, nangis segala. Wah ini gereja sesat ini kali gereja. Ya udahlah, pokoknya sampai situ tenang aja. Nah, puncaknya firman Tuhan disampaikan, kena persis apa yang disampaikan Tuhan melalui mimpi dalam saya. Saya mulai nangis. Itu rasanya apa Om? Pas kok bisa pas banget gitu Om rasanya apa? Yang saya dapat waktu saya duduk cuma mendapatnya ada sukacita damai sejahtera. Nah pada waktu terakhir tuh pendeta bilang, bagi siapa yang punya masalah, ya malam ini Tuhan jawab. Saya orang pertama kali tersungkur di sini. Saya merasa betul-betul diberi kekuatan baru. Nah besoknya saya sudah saya sukacita. Buka ke toko. Saya masih persis ingat. Sampai di toko saya disegel. Karena belum bayar listrik. Belum bayar ini. Nah kok jadi begini Tuhan? Iya, Om. Saya protes sama Tuhan. Tuhan kan saya sudah bertobat. Kok jadi begini? Jemaat Sapam bilang, saya naik ke atas, Pak, izinkan saya. Andai kata kalau sampai jam 12 saya tidak bisa bayar, Bapak silakan tutup. Saya akan pulang. Tapi izinkan saya buka. Siapa tahu ada mujizat. Ya. Betul? Tiba-tiba saya buka, saya mulai berdoa. Karena pendeta ngajarin saya. Berdoa, apa saja yang kamu minta Tuhan kasih. Saya jawab, Tuhan aku minta kau kirim pembeli. Walaupun barang aku tidak ada. Nggak ada barang Om? Tidak ada barang, cuma dus-dus doang, dus kosong. Sampai di situ ada bapak-bapak, ucok-ucok. Dia cari. Zaman dulu ada mobil Chevrolet bensin. Ya. Kok aku cari mesin Chevrolet bensin. Bapak punya nggak? Wah ini gue punya ini di rumah ini, gue mau kiloin kalau laku nih. Gitu kan. Bapak mau jual berapa? Bapak mau beli berapa? Bilang gitu kan. Akhirnya transaksi lah jadi. Langsung dibayar, saya langsung naik ke atas. Mujizat pertama saya lihat. Hari itu ya, jadi pertobatan itu adalah awal mujizat. Amin. Nah, terus berjalan. Saya kan sudah janji. Ya. Tuhan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Yang namanya diskotik, nama saya nggak pernah pergi sampai detik ini. 91 saya bertobat, utang saya lebih kurang hampir 200 juta. Itu bayar dari mana saya nggak tahu.
tiap hari di satronin kolektor apa ini maki-maki marah-marah. Tapi ajar Tuhan saya diem. Ya. Kamu jangan banyak ngomong, diem aja. Dan akhirnya saya nggak ngerti cara apapun. Dalam sepanjang 5 tahun itu utang saya lunas semua. Bayar nyicil 10.000, 5.000, 20.000 itu cuma. Tapi semua mobil semua saya sudah jual semua. Cincin kawin saya jual semua. Iya Om. Ya Tuhan. Jadi Tuhan bela saya. Nah, sampai hari ini puji Tuhan saya komitmen melayani Tuhan. Itu awal pertobatan saya. Oke. Nah terus sekarang berarti kegiatannya apa aja Om? Saya sekarang sebenarnya memang sudah pensiun. Ya. Udah nggak dagang lagi. Ya. Umur sudah tua. Sekarang udah 64 tahun. Sekarang saya pekerjaannya membina tunanetra. Kalau tiap tahun itu 1 tahun bisa 2 kali keluar misi. Biasanya pasca sama Natal. Itu ke pedalaman dari Sabang sampai Merauke. Sudah selesaikan itu. Nah, itu memang panggilan. Penjara, melayani pemulung, di mana aja. Kok bisa tahu itu panggilannya Om? Boleh tahu nggak? Saya tahu. Kalau bukan panggilan tidak mungkin bisa masuk pedalaman. Kalau masuk pedalaman itu nyawa taruhan saya. Beberapa kali saya mau dibunuh, mau diserang, mau diracunin, nggak mati-mati. Itu tahu panggilan Tuhan. Saya makan Tuhan tunjukkan saya, ini loh pelayanan kamu. Saya paling nggak suka kalau berdiri dipakai jas di gereja besar, itu bukan panggilan saya. Saya justru yang ini yang orang nggak mau. Ya, menjangkau yang tidak terjangkau. Berapapun jiwanya. Saya sudah kata berapa kali saya mau mati, leher saya mau ditebas. Di mana itu Om? Saya waktu itu di Gunung Merapi di Jawa Timur. Itu tengah hari itu saya dicegat. Saya bilang Tuhan kalau saya memang mati hari ini, mati hari ini. Udah siap tuh Om dengan saya sudah siap. Karena firman Tuhan, karena Filipi 1 hidup untuk Kristus dan mati adalah satu keuntungan bagi saya. Tapi toh masih hidup. Bobot terbalik berapa kali, yang paling parah itu di Mentawai saya. Udah Mentawai memang agak ini Om. Nah, waktu saya lagi khotbah, pendeta bilang, Pak Jeffrey malam ini kita akan diserbu. Bapak masih lanjut atau tidak? Saya bilang saya lanjut. Dari Jakarta sudah ke Mentawai makan waktu 2 hari. Bener Om. Saya tidak takut mati. Masih hidup juga. Tapi diserbu bener Om? Diserbu datang, tapi mereka nggak. Saya malah tantangin. Siapa yang berani bunuh saya, silakan maju. Kau bunuh aku mati masuk sekolah, kau masuk neraka. Itu malam minggu kami khotbah KKR. Minggunya ada 4-5 orang itu minta dibaptis, ketua ada di situ. Baptis lah sama teman-teman saya itu. Nah, di situ saya tahu benar penyertaan Tuhan. Oke. Daerah mana aja tuh Om yang udah Om ini? Udah semua? Saya dari Sabang saya ke Merauke. Oke. Apa ada pengalaman apa nggak Om yang paling Om nggak bisa lupa? Saya yang paling pengalaman 2015 waktu di Poso, di Desa Rampi itu yang saya tidak pernah terpikirkan bahwa dari Palu sampai ke Bada itu perjalanan itu naik mobil itu hampir 12 jam. Sampai di situ sampai jam malam, kami jam 12 malam, jam 5 sudah dibangunkan, Pak Jeffrey kita harus berangkat jam 7. Kemana lagi Pak? Tempat kita bukan di sini, masuk lagi ke dalam. Gimana caranya? Kita harus naik ojek motor. Ya. 1 orang 1 juta. Ongkosnya doang. Ongkosnya doang. Terus gimana caranya Pak? Ini sebelum berangkat Bapak harus kita pergi perjanjian. Karena waktu di jalanan saya nggak tahu, pokoknya harus perjanjian. Kalau ada yang kecebur atau jatuh ke sungai itu tidak ada yang menolong. Artinya mati sia-sia. Kami juga nggak bisa nolong. Keluarga Papa pun tidak bisa menuntut kami, mau nggak? Waduh, silakan deh saya bilang. Iya Om. Nah, mau nggak mau udah sampai sana. Ada 2 tunanetra, ada 2 bilang, oke Pak, siap Pak. Benar-benar medannya sangat. Itu pengalaman hidup saya selama jadi penginjil. Yang tidak pernah. Tapi puji Tuhan nggak mati juga tuh. Padahal waktu pulangnya ngomong-ngomong sama Pak Pendeta, Pak Jeffrey ngapain naik ojek? Kan di sini ada ini kapal capung. Ya kenapa lu nggak ngomong dari kemarin? Kapal capungnya cuma murah, cuma 500.000. Gua naik ojek 1 juta. Nah inilah cara Tuhan. Bener Om. Supaya saya melihat kondisi, jangan hina pendeta-pendeta pedalaman. Keluarga kita di sana. Nah saya bisa belajar banyak.
Dari perjalanan itu ya Om? Perjalanannya saya menghargai pendeta-pendeta, orang Kristen di Jakarta ke depan aja gereja nggak mau. Panas ya Om? Panas, hati-hati ini menjalan gila. Ini membuat hati saya itu tambah semangat, spiritnya ya. Gitu. Itu yang terjauh kan yang di Poso itu ya Om? Ada masuk pedalaman mana lagi Om? Itu yang paling jauh. Niat juga jauh. Niat saya tengah malam tuh jam 2 pagi itu saya sudah naik turun gunung. Saya nggak tahu itu ini. Karena sampai saya bayangkan deh, tapi yang luar biasa selama saya keluar masuk, saya yang paling takut sama ular. Tapi selama ini puji Tuhan nggak pernah ketemu ular. Andai kata kalau saya ketemu ular atau kodok aja, saya kaget, respect, jatuh ke ini. Bener Om. Matilah aku. Sampai pernah aku pesan sama anakku, biniku, waktu salah kalau papi di penginjilan, andai kata kalau papi nggak pulang, kamu jangan salahin Tuhan. Anak biniku dia diam saja. Ya namanya resiko, Bani. Ya. Itu makanya tidak semuanya orang bisa melayani seperti saya ini, ya gitu. Ya. Itu penginjilan memang harga yang dibayar sih luar biasa Om. Apa? Kalau penginjilan yang Om lakukan itu harga yang dibayar itu luar biasa. Iya, yang bayar itu pasti itu mental. Ya. Saya kalau pelayan ke pedalaman, saya sama manusia saya nggak takut. Kuasa gelap itu yang nggak kelihatan. Ada pengalaman nggak Om? Boleh dong dibagi. Ada pengalaman di Kalimantan. Gimana tuh Om? Nah, waktu orang-orang lagi KKR kan kalau kita lihat kan cewek-cewek mau pulang itu kan kita biasanya paicengki pengen, Neng aku antarin. Kau tidak boleh ngantar aku. Kalau kau ngantar aku rumah aku nanti kau dikawinin sama orang adat itu. Ah masa iya? Saya bilang gitu. Iya. Nah paling pengalaman waktu kerusuhan 9 waktu Madura mau Dayak itu. Itu saya ada di Kalimantan. Lagi di kampungnya gitu ya Kampungnya. Iya anak kecil bawa kepala. Apaan tuh? Manusia. Kau ngapain kau bawain? Aku mau masak sama Supermi. Masya Allah. Kepala manusia Om? Iya. Dia mau rebus sama Supermi katanya. Bener apa enggak tahu. Nah di situ aduh pengalamannya luar biasa. Nah pengalaman tak terlupakan waktu saya bawa kodak, saya foto gunung itu. Saya nggak minta izin, langsung foto saya meledak. Pendeta bilang itu memang tempat orang Dayak. Sebelum berperang mereka minta kekuatan situ. Kamu jangan sok-sok begitu. Nah itu pengalaman saya, banyak pengalaman. Kalau yang mengancam nyawa Om ada nggak? Masuk ke kampung orang terus mengancam nyawa gitu? Banyak sekali. Ya kita masuk ke situ antara hidup dan mati. Kalau dibilang kau harus minum, ya kau mau pulang nggak? Kau masuk tempat aku tambah ini 2 pilihan, kau minum mati, kau nggak minum mati. Disuguhin minuman gitu sama dia Om? Ya disuguhin ya. So boleh aja dibilang kalau kau minum ini nggak mati, kami percaya bahwa Yesus itu berkuasa. Ya. Tapi kau kalau mati, ya matilah situ. Pilihan nggak ada. Kita sudah ada di tempat semua orang-orang begitu kan. Diminum tuh Om? Ya minum ya kopi-kopi biasa. Nah firman Tuhan berkata di Markus kan barang siapa percaya minum ini ratu tidak akan mati. Tuhan Yesus, aku minum ya. Selesai. Nggak mati. Ya. Waktu di yang paling itu di Riau. Ya. Jam 12 malam teman saya pamade mau kencing di kelapa sawit. Ya. Ada teman saya namanya satu ya antar lah dia kencing. Begitu masuk teman saya ini kami waktu itu 4 orang misi ke Riau. Begitu masuk dari antar pamade yang kencing itu dia kemasukan setan, dicekek. Saya tanya Pak Pendeta ini gimana caranya? Pak Pendeta itu bilang sudah biasa. Di situ, daerah sana Om. Kalau kalian datang sini tanpa persiapan yang benar, antara hidup dan mati. Diapain? Nggak bisa, kecuali kita doa saja. Ya didoa tenggang-tengking. Teman saya dia teriak sendiri, akhirnya 2 jam dia berhenti sendiri. Besok pagi itu dukunnya datang. Oh, disamperin langsung tuh Om? Iya disamperin, dia dengar khotbah teman saya harus pagi itu harus khotbah juga. Oke. Lu masih hidup lu? Kata teman, emang kenapa? Lu nggak mati semalam? Enggak. Nah disitulah orang bisa lihat kuasa Tuhan lebat. Orang bertanya, Pak JP pakai kuasa apa? Saya cuma pakai kris.
Kristus. Haleluya. Di NTT juga begitu. Lagi khotbah saya tuh, waduh banyak bener serangan. Teman saya bilang, Jeffrey itu lihat depan kamu kiri kanan itu sudah komat-komit, nggak apa-apa. Komat-komit. Jadi saya cuma berpesan teman kalau belum betul-betul persiapan matang, jangan sekali sok-sok melayani pendalaman. Kau pulang tinggal nyama ya. Tinggal nama artinya. Kalau iman masih ketek-ketek, dia jangan sok-sokan deh. Ya, Om. Itu Fani pengalaman saya ya, hampir 20 tahun lebih pelayanan. Ya. Misi ke seluruh ini ya Om ya? Udah keliling. Papua kemana, Sabang sampai Merauke aja udah selesai. Kalau Fani tanya, dari mana duitnya? Ya dari Tuhan. Ya Om. Saya usaha sendiri, ada duit saya kumpulin. Satu hari kumpulin 50.000, 100.000, makin banyak untung masukin celengan. Itu belum ada ininya Om, maksudnya ada donaturnya kah? Atau Kami sampai hari ini tidak pernah ada donatur. Paling kalau teman-teman tahu saya mau pergi, Jeff aku nitip ya 500.000, puji Tuhan. Yang paling mensupport saya adalah istri saya. Ketika saya bilang, Mi saya mau pergi ke Kalimantan, Papua, dia beli tiket dulu 3 bulan sebelum saya berangkat karena dapat promo. Oh iya, jadi jauh-jauh hari gitu Jauh-jauh ya? hari. Nanti aku sudah dapat duit sendiri, aku buka celengan aku bayar. Mi ini aku bayar. Oke. Selain kalau yang di pedalaman kan katanya Om Jeffrey ini ada ada kegiatan peduli tunanetra Om. Ada. Itu kayak gimana Om kegiatannya? Tunanetra itu berdiri dari tahun 2006. Berarti 15 tahun. Ya. Teman saya yang paling setia Pak Made kan tunanetra. Ya. Dia terbeban teman-temannya tunanetra. Ya. Bagaimana cara untuk supaya tunanetra ini bisa mengenal kasih Kristus. Nah ternyata dengan teman saya Pak Made dengan Pak Ketut mereka bukalah. Ya waktu itu memang kami masih sewa gedung ya. Ya di Intercom tuh diizinkan lah. Nah, makin hari semakin banyak berkembang. Tapi makin banyak berkembang kan biaya kan hidup makin hari makin banyak. Ya. Nah, sampai ke Walangan dan sampai kemarin terakhir di Grenglek itu sudah selesai. Kontrakannya tidak bisa dilanjutin. Sebenarnya 1 tahun itu kemarin saya sudah vakum, saya sudah nggak mau. Ada orang yang ngurusin tapi ya namanya orang itu ngurusin tunanetra nggak gampang. Arti gitu. Jadi kemarin kami baru pindah ke Palem Ganda Lestari dengan kontrak ruko 3 lantai. Nah, saya melihat selama 15 tahun saya memimpin tunanetra, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Dana dari mana? Aku juga nggak tahu. Iya Om. Itu kegiatannya apa Om? Kalau misalnya? Itu kegiatannya tiap minggu ada ibadah jam 3 sore. Biasanya kebanyakan tunanetra itu mereka sudah tidak dikakui sama anak-anak. Jadi masa tua mereka itu kasihan sekali. Ya. Nah kalau Fani tanya kegiatan tunanetra ada apa? Ada. Tahun 98 waktu kerusuhan, saya mengalami kerusuhan tuh parah banget. Semua dijarah, semua habis, yang nggak ada cuma Alkitab saya doang tinggal. Semua habis tuh Om? Semua habis, semua. Saya yang paling bersyukur saya masih hidup. 98 tahu kerusuhan? Tahu, iya. Itu di mana-mana diteleduk saya diserbu. Jam 4 sore saya ingat. Ratusan manusia serbu, bunuh gitu. Waktu itu saya dengan istri saya ada di lantai 2. Saya lihat, saya ajak istri lain ke atas lantai 3. Saya dengar bunuh, bakar, bunuh. Saya bawa istri saya ke atas sampai mereka jebol ruko saya, mereka masuk. Mereka tetap cari saya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak takut mati. Kalau saya mati, tapi mati konyol itu yang malah Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan. Nah yang mujizat luar biasa, di lantai atas, paling dek atas itu saya lihat ada jemuran tali nelon itu kan, kayak kabel. Roh Kudus bilang, lu ambil tuh kabel. Talinya lu ikat di bawah sini kan ada pagar. Talinya kamu ulurin ke bawah. Ke bawah itu percis nggak ada rumah, ada tanah kosong dari lantai 3. Jadi saya lihat benar juga. Tapi Tuhan saya bukan pemain sirkus ini Tuhan. Kalau saya kena nonton mati gimana? Ya kan? Ya Roh Kudus cuma bilang, lu percaya nggak? Antara mati dan hidup ada di tangan kamu. Kamu nggak turun, itu masyarakat sudah serbu. Kamu mau percaya bahwa Tuhan kuasa, silakan ambil.
Ya udahlah Tuhan mau nggak mau dalam nama Yesus aku turun ke bawah. Tangan aku habis. Nah, bayangkan dari lantai atas ke bawah. Nah, yang saya lebih hancur lagi istri saya di atas. Papi tolong. Iya Om. Bini gua masih ada di atas. Waduh Tuhan. Kalau bini gua mati nanti gua susah nyari kayak dia model begini. Yang nggak ngomel ya Om. Aku nggak mau bilang Tuhan, tolong selamatkan dia. Puji Tuhan. Entah dari mana ada Pak Haji bawa tangga bambu itu yang panjangnya puluhan meter. Ya. Dia bawalah tompang dari bawah ke atas, biniku bisa turun. Nah turun, saya rangkul isi saya. Tuhan ampuni aku Tuhan kalau aku buat dosa. Tuhan bilang, Roma 8 ayat 28 muncul. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan baik. Saya diungsikan rumah Pak Haji. Jam 12 malam saya diantar pulang ke rumah saya yang asli. Dan lebih hancur lagi saya lihat di rumah saya katanya pendeta. Tapi rumahnya ditulis pribumi. Hah? Lu pendeta kalau tulis pribumi? Wah lu cilaka deh. Tapi nggak peduli aman. Nah di situ banyak nggak ada kegiatan kan, semua pada kolab. Iya. Teman saya Pak Made ini, Pak Jepri gimana kita ini nggak ada langsung hidup makan. Oke Pak, aku masih punya duit kalau 100-200 ribu aku punya. Aku punya 50 ribu, yuk kita jualan kerupuk. Sekarang tunanetra di mana-mana jual kerupuk kan? Iya. Purnama itu kan? Iya. Itu modalnya awalnya 50 ribu saya kasih dia. Di mana Pak Jepri? Aku antar kau di Ciledug, aku tahu. Iya. Nah pergilah sampai sekarang puji Tuhan. Berlanjut tuh Om sampai Berlanjut sekarang sampai masih. hari ini. Makanya jangan teman-teman, perbuatan kecil itu dampaknya akan besar. Benar. Itu yang membawa saya bangga. Saya nggak mati tapi saya jadi berkat. Iya benar Om. Iya. Ini nah, sampai sekarang panitanya kegiatan tunanetra rata-rata tuh jualan kerupuk. Boleh tanya, yang tukang ngamen sedikit, tukang pijit udah nggak laku. Karena di mall tuh yang bahenol nggak pijit itu lebih keren. Iya. Nah sampai inilah kegiatan tunanetra sampai hari ini masih ada di seluruh Indonesia. Yang pertama kali gereja JKI tunanetra itu yang resmi. Yang lain-lain maaf cuma kopian, cari duit sendiri, masuk sini. Kalau kami enggak. Boleh lihat hari ini di ruko yang baru kami bikin di lantai 3, ya senyaman mungkin kasih mereka tinggal tanpa bayar. Wah. Saya bilang tidak boleh pungut bayaran, suka rela. Ada berapa orang Om di? Ada 15 orang. Tapi kalau untuk ibadah di keliling sekitar ada 50. Dari Cibubur, dari Cimanggis, dari kemana-mana mereka datang ibadah. Haleluya. Semua pemain musik tunanetra semua. Oh. Nah, jadi kami juga ada beasiswa tiap bulan. Nah, Lasia, tapi nggak banyak sih, cuma 50.000. Tapi bagi mereka itu sangat berarti. Iya benar. Nah, itu bagi saya ini panggilan. Nah, panggilan sampai puji Tuhan sampai hari ini tetap masih berjalan. Nah, kalau yang itu udah ada donaturnya Om? Sama sekali tidak ada donatur. Dari dulu saya berjalan dengan Tuhan. Ada aja tiba ada. Contoh, kemarin saya membutuhkan uang. Teman 5 tahun tidak pernah ketemu saya. Ada ibu-ibu, Pak Jepri saya istrinya ini gini. Apa yang Jepri butuhkan? Saya nggak berani jawab. Kalau orang nanya, saya butuh ini banyak dong. Saya bilang kau datang aja lihat sendiri. Pertama aku kirim sembako ya puji Tuhan. Aku kirim duit ini lah, puji Tuhan. Begitu Pak. Ya hidup dari mujizat ke mujizat aja. Iya benar. Saya terlalu percaya kalau orang untuk hidup untuk Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Terus saya dengar-dengar Om juga katanya ini ya pernah pelayanan ke penjara Om. Saya penjara. Pertama kali itu di Cilacap beberapa kali. Ya di Tangerang, di mana, di Salemba itu dibilang sebulan sekali ada itu ya. Yang paling ekstrim itu kan di Cilacap. Gimana tuh Om ekstrimnya? Itu nggak semua orang bisa masuk. Ya. Itu di Cilacap di Nusa Kambangan itu kan sulit sekali. Ya. Kalau nggak ada punya channel nggak bisa. Nah saya beberapa kali dengan teman-teman melayani sana ya, yang mereka yang sudah mau dihukum mati. Ya, kemudian kita injilin mereka percaya. Saya selalu bilang hidup untuk Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Kau tidak takut mati. Kalau bagi saya, Pani, saya tanya, saya nggak takut mati. Semua orang pasti mati. Betul? Betul. Mati itu kapan saja akan menjemput kita.
apalagi zaman virus corona ini. Iya, bener, Om. Ya kan, kita nggak usah takut mati. Kalau memang harus mati, tapi kita harus bijaksana juga. Iya, bener, Om. Nah, saya sudah masuk kayak gitu. Jadi penjara itu nggak gampang juga. Kalau kita penjara itu pertama kita harus bayar sendiri konsumsi. Oh. Ya kan? Iya. Nah, itu yang paling yang harus kita pikirkan semua itu. Kalau yang di penjara ini Om sendiri juga? Serba sendiri karena Tuhan Yesus saja. Oke Om. Terus kalau misalnya di penjara ini biasanya kegiatannya apa Om pas pelayanan ini? Ibadah juga? Biasanya kalau kan mereka kan waktu mau makan siang kita kumpulin mereka. Ya. Nah, mereka main musik, nyanyi-nyanyi. Ya kasih mereka nasihat sedikit lah. Ya pendek tapi berbobot. Ya sadarkan mereka bahwa tidak baik, apalagi kan namanya kalau udah nama Matius, Yohanes masuk penjara kan. Iya. Ya kan, nggak enak lah nama Tuhan gitu kan ya. Ya puji Tuhan sih ya sudah banyak yang sadar juga gitu. Itu satu keuntungan kalau mereka tuh sadar, paling mereka datang lihat kita Pak, saya sudah keluar gitu ya Om. Nah, gitu. Yang paling ekstrim kan saya pernah mau istri saya melayani di Tanah Abang. Ya. Tanah Abang itu ya tahu sendiri, bongkaran situ kan, preman apa semua ada. Ngapain lagi kamu jadi begitu, jadi penjahat? Saya juga mau jadi orang baik. Jawab mereka. Ya. Terus ngapain kau jadi preman begitu? Aku butuh makan. Sekarang kamu mau jadi apa? Aku mau tambal ban. Ya. Aku nggak punya modal. Modal apa yang perlu? Aku butuh kompresor. Aku butuh alat-alat. Berapa yang kau butuhkan? Ya paling nggak banyak ya itu kau beli naga. Aku mau berubah. Banyak kan orang cuma banyak ngomong tapi nggak banyak nolong. Bener Om. Betul kan? Setuju. Ya oke, saya bilang nanti aku datang lagi. Aku nggak sendiri. Aku terutama anak-anakku. Aku minta teman-temanku. Lu mau nolong nggak? Ya. Yang paling mengesankan istri saya ada seorang ibu maaf pelacur. Istri saya, kenapa kau jadi begini? Aku juga nggak mau jadi beginian, dibilang Bu. Ya, sakit tahu. Terus kamu mau jadi apa? Aku pengen jual nasi uduk. Supaya ada orang beli, aku bisa berubah. Aku punya anak. Mau, bener. Mbak butuh apa? Berkuali, beli piring, semuanya. Oke, nanti aku pulang istriku cari teman-temannya. Ada urungan gitu kan. Dapat bawa ke sana. Aduh, udah kayak kita karena bersaudara aja. Alhamdulillah Bu, kami sudah berubah, nggak jadi gini-ginian lagi. Ya udah sampai detik ini. Itu yang paling berkesan. Itu masih berlanjut semua pelayanan Om? Yang gini-gini sudah hilang. Ya, tapi yang tetap penginjilan, tunanetra, tukang pemulung itu masih ada sampai detik hari ini. Ya, tapi untuk penjara-penjara kan udah ada generasi-generasi yang datang. Bener, jangan kita terus. Iya, jadi harus ada regenerasi juga ya Om. Ya, yang Om yang luar biasa kalau Fani tanya sponsor dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ya. Sampai detik ini, Papa nggak punya rekening. Orang sering bilang Pak Jerry punya rekening nggak? Gua nggak punya rekening. Gua punya rekening Tuhan Yesus doang. Amin. Apa mau Tuhan sediakan aja, udah itu aja. Jalan. Saya bersyukur nyawa saya Tuhan selamatkan. Iya. Ya kan, masa saya gua hitung-hitungan sama Tuhan Yesus nggak bisa. Ya kan, saya harusnya sudah mati, utang orang banyak. Ya, tapi puji Tuhan. Ya Tuhan balik semua ya Om ya, keadaannya dari yang nggak kenal Tuhan, dari yang sering ke diskotik sampai mengalami segala macam hal sama Tuhan dan akhirnya sekarang bisa pelayanan sih, itu luar biasa loh Om. Ya, jadi saya cuma berpesan teman-teman ini banyak menabur lah. Ya. Apa yang kau tabur Galatia itu akan kau tuai. Ya. Saya menabur air mata dengan tenaga itu sekarang yang enak anak saya yang menuai. Saya tinggal menikmati saja. Apa saja anak bilang tinggal minta, tapi maaf. Hidup 3 saya punya prinsip. Apa tuh Om? 1, tidak minta-minta. Ya. Tidak mau bebani orang lain. Tidak mau utang budi sama orang lain. Itu prinsip saya. Ya Om. Itu prinsip hidup saya gitu. Wah Om, luar biasa banget Om. Semua pengalaman hidup Om Jeffrey semoga ada yang bisa kita petik gitu ya Om ya. Apalagi ini buat generasi-generasi muda ya Om. Kira-kira Om Jeffrey mau pesan apa nih Om? Saya cuma mau pesan masa-masa kan ini lagi kena virus ini. Ya. Kita tidak tahu kapan berakhir.
Ya. Tapi yang saya petik satu, Mazmur 37. Ya, apabila kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu kata Daud. Ya, apa saja yang kita perbuat, Tuhan selalu menyertai kita. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang kau perbuat, itu pasti berhasil. Ya. Jangan keluh kesah. Semua orang ngalamin, kaya, miskin, orang lain. Tapi cek ende, hidupmu berkenan gak di hadapan Tuhan? Amin. Kalau sudah berkenan, Tuhan. Contoh, Yusuf mengalami, Ya. di Alkitab banyak di aneh-aneh, tapi penyertaan. Ya. Betul kan? Betul, Sampai betul. dia bisa jadi Perdana Menteri. Penyertaanmu sempurna, Ya. rancangan penuh Damai, damai. ya. Saya terlalu percaya. Hidup ini udah jangan neko-neko. Hidup ini sudah masalah. Ya. Jangan percaya. Tiang-tiang percaya saja. Tiba-tiba ada saja. Amin. Amin, 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 Om. Nah, saya mau mengingatkan juga nih kepada para penonton, bila ada para penonton Push TV Channel yang terbeban terhadap pelayanan Bapak Jeffrey ini, bisa menghubungi langsung ke nomor Bapak Jeffrey yang ada tertera di bawah ini. Gitu ya, Om ya. Ya. Siapa tahu ada yang terbeban, Puji ingin Tuhan. menyumbang, Puji bisa Tuhan. langsung nanti koordinasi dengan Bapak Jeffrey-nya sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang Om, kan Om udah cerita banyak nih. Ya. Sekarang saya mau ngajak Om main games. Ya. Jadi gamesnya gini Om, nanti saya kasih ada 2 pilihan, nanti Om Jeffrey jawab yang paling cepat aja, yang ada di hati Om Jeffrey, gitu ya. Kita mulai ya Om ya. Oke. Om Jeffrey pilih mengasihi atau dikasihi? Kalau saya pilih mengasihi. Oke. Terus yang kedua, panggilan itu kesempatan atau pilihan? Kesempatan yang terbaik. Oke. Om Jeffrey pilih disambut atau diutus? Saya maunya diutus. Oke. Awal atau akhir? Saya mau ambilnya akhir. Oke. Memberi banyak atau menerima banyak? Memberi banyak. Melakukan yang baik atau melakukan yang benar di mata Tuhan? Kalau saya bilang baik itu belum tentu benar. Betul Om. Benar itu pasti baik. Oke. Jadi pilih yang benar Saya Om. pilih yang benar. Oke. Sekarang kita mau tutup acara ya Om. Ya. Saya terima kasih sekali Om. Push TV Channel juga mengucapkan terima kasih sekali buat waktunya. Makasih. Om Jeffrey udah datang ke sini, udah berbagi sama-sama kita gitu ya Om. Nah, sekarang saatnya saya mau mengingatkan kembali kepada para penonton Push TV Channel dalam acara Cozy Chat ini untuk tetap mendukung channel ini gampang dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ini pun gratis, jadi kami mohon sekali untuk kesediaan teman-teman untuk mensubscribe acara ini. Saya tutup dengan ini, saya punya quotes Om. Quotesnya berbunyi gini, kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah, tetapi kedamaian adalah karena kehadiran Allah. Oke, sampai di sini sekian acara kita kali ini. Kita akan berjumpa di acara-acara selanjutnya dengan bintang tamu yang baru dengan tema-tema yang menarik. Tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom. Tuhan memberkati. Thank you.